Akankah Rudolf lolos dari jerat pidana atas dugaan gangguan jiwa karena tersenyum usai habisi nyawa temannya? Senyuman Christian Rudolf Tobing yang terekam kamera pengintai atau CCTV usai menghabisi nyawa rekannya AYR masih menjadi teka-teki. Rudolf tersenyum setelah membunuh AYR di salah satu apartemen di kawasan Cempaka Putih saat hendak membuang jasad AYR di kolong tol Becakayu pada Senin 17 Oktober 2022 malam. Senyuman Rudolf kepada pengunjung apartemen itu pun menyita perhatian publik. Banyak yang menduga-duga Rudolf mengalami gangguan jiwa karena tidak merasa bersalah usai membunuh AYR. Dalam video rekaman CCTV yang diterima Kompas.com, pelaku yang mengenakan kaos berwarna putih terlihat berjalan dari lorong lantai 18 sambil mendorong troli. Saat itu, waktu yang tertera dalam rekaman tersebut menunjukkan pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Pelaku kemudian masuk dalam lift sambil mendorong troli besi sejumlah barang, diantaranya kantong berisi jasad korban AYR. Di dalam lift tersebut terdapat satu orang lain yang sudah terlebih dahulu masuk sambil mengoperasikan ponsel. Pelaku menyapa orang tersebut dengan melepas senyum. Sesaat kemudian pintu kembali tertutup, lift bergerak turun ke lantai bawah. Sesampainya di lantai 9, pintu lift kembali terbuka. Satu orang lain pun masuk dan berdiri berhadapan dengan papan tombol lift. Pelaku kemudian menyapa pria yang di sebelahnya sambil melepas senyum. Selama di dalam lift, Rudolf tampak tak bergeser sedikit pun dari belakang troli yang didorongnya. Dia hanya sesekali terlihat memegang seutas tali berwarna hijau. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi berujar, senyuman itu terpancar dari wajah Rudolf karena merasa puas usai membunuh korban. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Panji Yoga mengatakan bahwa R merasa senang setelah menghabisi nyawa korban. Panji Yoga mengatakan bahwa penyidik akan berkoordinasi dengan psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan Rudolf itu. Pasalnya, pelaku tampak tidak merasa bersalah dan justru merasa puas setelah menghabisi nyawa korbannya. Pakar hukum dari Dalimonte dan Tampu Bolon Lawyers, Boris Tampu Bolon menilai proses pidana terhadap Rudolf yang membunuh teman kerjanya AYR tetap berlanjut meski diduga mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, kata Boris, tidak ada alasan hukum bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang diduga terindikasi gangguan jiwa. Menurut Boris, hanya pengadilan atau hakim yang nanti akan memutuskan apakah orang ini ada gangguan jiwa atau tidak dan bisa dihukum atau tidak. Tentu saja, kata dia, harus ada bukti yang sah, salah satunya keterangan ahli. Boris berpandangan pelaku pembunuhan AYR yang dilakukan Rudolf bisa saja lepas dari jerat pidana apabila dinyatakan mengalami cacat kejiwaan. Dalam pasal 44 ayat 2 KUHP berbunyi pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit. Dalam proses persidangan, kata Boris, hakim dapat memerintahkan orang yang jiwanya cacat tersebut supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Kendati demikian, Boris mengatakan ketetapan itu tidak dinyatakan oleh penyidik, melainkan hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Artinya, kata Boris, perkaranya harus tetap diproses sampai persidangan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.